Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di Harir Channel. Kali ini kita akan belajar lagi tentang soal SKTT moderasi beragama. Dan perlu saya jelaskan bahwa eh, soal-soal ini saya buat sendiri sesuai dengan kisi-kisi SKTT moderasi beragama yang mencakup 4 indikator yang dalam video sebelumnya sudah saya bahas. Dan ini saya breakdown menjadi soal-soal yang insya Allah semoga bisa menambah wawasan kita terhadap moderasi beragama ya, agar kita nanti ketika menghadapi soal SKTT bisa dengan mudah menjawab soal-soal tersebut ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal. Ini ada soal tentang janda ya, seperti kabar yang beredar di tahap 1 ada soal tentang janda. Langsung saja, menurut data yang tercatat di Kemenak ya, pada tahun 2024 kasus perceraian meningkat dari tahun sebelumnya. Ini sesuai ada di website Kemenak. Salah satu faktor penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, bahkan hal sepele. Mereka sering mengakhiri masalah tersebut melalui perceraian sebagai jalan terakhir dengan sistem atau ketentuan yang berlaku ya. Ini sistem perceraian atau prosedur cerai bagaimana itu sudah dilakukan. Mereka beranggapan dengan perceraian dapat mengakhiri kesengsaraan ekonomi. Namun, fakta justru sebaliknya. Sering terjadi konflik horizontal terhadap janda. Salah satunya adalah dianggap memiliki status sosial yang rendah karena janda ya. Mereka masyarakat itu beranggapan atau berasumsi, berpersepsi persepsi mereka adalah seorang janda itu memiliki status sosial yang rendah. Maka soalnya dalam mengatasi masalah tersebut, upaya Kemenak adalah ya, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah apa? A. Memberikan bantuan dana sosial bagi keluarga kurang mampu. Apakah iya? B. Peningkatan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah berwatak moderat. C. Mengubah aturan perceraian. D. Membatasi angka perceraian secara massal. Ya, jadi dalam soal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Kemenak dalam menangani masalah perceraian yang meningkat pada tahun 2024 itu, upaya yang dilakukannya adalah dengan apa? Karena dengan perceraian yang sangat banyak itu menjadikan konflik horizontal di masyarakat. Ketika terjadi konflik seperti itu, maka akan terjadi perpecahan. Nah, ini tidak sesuai dengan moderasi beragama, karena moderasi beragama itu adalah menciptakan persatuan ya, kerukunan, keharmonisan dan keadilan, keseimbangan itu. Maka upaya Kemenak adalah jawaban yang paling tepat adalah B. Peningkatan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah berwatak moderat. Kenapa kok peningkatan BIMWIN ini dilakukan ya? Karena eh, kehidupan atau sosial ya, kehidupan sosial yang mapan itu dimulai dari keluarga, Oleh sebab itu, Kementerian Agama melalui KUA sangat menekankan atau memberikan peningkatan terhadap bimbingan perkawinan ini. Sebelum menikah biasanya itu diadakan bimbingan perkawinan, dan di situ dimasukkan nilai-nilai moderat. Agar apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika nanti menghadapi permasalahan itu tidak langsung ke dalam akarnya. Dalam akarnya artinya apa? Artinya langsung melakukan perceraian. Karena apa? Karena di televisi, di media sosial, orang-orang sekarang itu melihat banyak artis-artis yang kawin cerai lah. Itu adalah mental yang dibangun oleh masyarakat yang harus disikapi oleh Kementerian Agama. Jadi tidak semudah itu harus melakukan perceraian. Karena apa? Perceraian itu adalah solusi terakhir, jalan terakhir ketika tidak bisa menimbulkan keharmonisan lagi di rumah tangga.
Adapun ketika hanya masalah sepele, misalkan masalah ekonomi yang bisa diatasi, itu jangan sampai terjadi perceraian. Oleh sebab itu, upaya dari Kemenak yang digaungkan oleh Prof. Nasaruddin Umar ya, itu adalah peningkatan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah berwatak moderat. Ini bisa dilihat di website Kemenak. Oke, selanjutnya, menganggap rendah status sosial bagi seorang janda merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Menganggap rendah status sosial bagi seorang janda berarti ini tidak memandang sama antara hak dan martabatnya ya sebagai seorang manusia. Ini lebih direndahkan karena dia adalah seorang janda. Ini tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila berapa? Jawaban yang tepat adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 dan merupakan salah satu muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama, yaitu menghormati harkat martabat kemanusiaan. Jadi muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama itu salah satunya adalah menghormati harkat martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam soal ini menganggap rendah status sosial bagi seorang janda itu tidak dibenarkan. Oke, soal selanjutnya. Dalam lingkungan kerja, terdapat teman lintas agama memakai pakaian yang menurut agama Anda tidak diperbolehkan dan dilarang. Namun, hal tersebut masih sesuai dengan kostum budaya kerja di kantor Anda. Jadi, dalam peraturan pemakaian baju atau kostum kerja itu masih sesuai dengan apa yang diaturkan oleh kantor Anda. Namun tidak sesuai dengan ajaran agama Anda. Nah, bagaimana sikap Anda sebagai ASN yang moderat? A. Memberikan pengertian kepada teman tersebut agar berpakaian sesuai dengan ajaran mayoritas pemeluk agama di kantor. Ataukah B. Membiarkannya selama masih sesuai dengan aturan kantor meskipun tidak sesuai dengan aturan agama saya. Ataukah C. Mengajak teman yang lain untuk berdialog dengan teman tersebut guna mencari solusi yang baik. D. Melarangnya dan meminta untuk mengganti pakaian tersebut sesuai dengan mayoritas. Soal seperti ini adalah soal analisis bagaimana kita untuk memberikan sikap ya, sikap langsung toleransi ataukah gimana. Nah, ini diuji dalam soal seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana kalimat yang keluar di tes-tes kemarin, yang kalimat yang persis bagaimana kita tidak tahu. Yang pasti soal model seperti ini itu ada. Bagaimana kita menyikapi sebuah masalah, memecahkan masalah, bagaimana kita sebagai seorang ASN, bagaimana kita sebagai pemimpin agar moderat, gimana itu ada. Nah, kita harus memperbanyak soal seperti ini, tujuannya apa? Agar nanti kita terbiasa menghadapi soal-soal seperti ini dan mudah menjawabnya. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Membiarkannya selama masih sesuai dengan aturan kantor meskipun tidak sesuai dengan aturan agama saya. Kenapa? Ini termasuk ke dalam toleransi terhadap eh, budaya ya, budaya. Toleransi menghargai terhadap kebudayaan atau eh, ciri khas dari agama budaya orang lain. Dan ini masih dalam konteks aturan di kantor, tidak melanggar aturan yang ada di kantor. Kalau kita misalkan memilih untuk melarangnya dan meminta untuk mengganti, ini namanya tidak menghargai, tidak toleransi. Ini intoleran ya. Oke, bisa difahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini menjadi PR, silahkan dibaca ya. Saya baca dulu, misalkan ini. Kepemimpinan perempuan dalam bingkai kesetaraan gender pernah menjadi masalah yang sangat hangat dibahas. Nah, dengan alasan karena belenggu budaya patriarki yang melekat di masyarakat. Saya jelaskan, budaya patriarki itu adalah budaya yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih kuat ya daripada perempuan dalam hal kekuasaan, misalkan dalam hal
pekerjaan, pemerintahan, kepemimpinan dan lain-lain. Sehingga seringkali perempuan dianggap rendah bahwa tugas perempuan hanya sekedar pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik itu ya seperti pekerjaan rumah tangga. Wanita itu cukup menjadi pekerja rumah tangga saja, ibu rumah tangga. Tidak perlu menjadi pemimpin karena lemah, lebih kuat lelaki daripada perempuan. Itu patriarki ya, budaya yang melekat di masyarakat. Sehingga jika untuk masuk ke dalam ranah kepemimpinan, perempuan dipandang sebelah mata dan akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan sila berapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, ini adalah soal yang saya buat sendiri, tidak tidak meniru yang lain ya, namun tetap di dalam koridor kisi-kisi moderasi beragama. Kalau ada kurang lebihnya silahkan diberikan masukan, saran agar kita bisa belajar bersama dengan efektif dan nanti bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan akhirnya lolos menjadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.